Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hamba pilihannya, sehingga kita bisa berkumpul lagi mengkaji ilmu Allah yang sangat luas di channel Ruang Sufi ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi jalan pertama dalam mengenal Allah dan menjadi pintu rahmat bagi seluruh alam. Saudaraku, dalam hidup ini ada satu pencarian yang paling hakiki, yaitu mengenal Allah, atau dalam bahasa para sufi disebut sebagai makrifatullah. Inilah puncak dari segala ilmu, tujuan dari segala ibadah, dan ruh dari segala perjalanan ruhani. Tanpa makrifat, ibarat jasad tanpa nyawa, geraknya banyak, tapi hampa dari makna. Namun jalan menuju makrifat tidak bisa diraih dengan sembrono, tidak cukup hanya dengan lisan atau sekedar bacaan. Ia adalah perjalanan batin yang sangat dalam, melalui tahapan-tahapan yang telah diwariskan oleh para wali dan arif billah dari masa ke masa. Para ulama tasawuf dan sufi menjelaskan bahwa perjalanan menuju makrifat itu melalui 4 tahap utama: syariat, tariqat, hakikat, dan makrifat. Ibarat pohon, syariat adalah akar dan batang, tariqat adalah dahan dan ranting, hakikat adalah bunga, dan makrifat adalah buahnya. Tanpa akar, pohon tidak akan tumbuh. Maka syariat tidak boleh ditinggalkan. Syariat adalah pijakan awal, di mana kita menjalankan hukum-hukum Allah secara lahiriah: sholat, puasa, zakat, haji, halal haram, dan lainnya. Kemudian naik ke tahap thariqat. Disinilah perjalanan batin dimulai. Thariqat bukan sekadar zikir, tapi disiplin spiritual, melatih hati, membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti riya, ujub, sum'ah, hasad, dan takabur. Para mursyid atau guru pembimbing sangat diperlukan dalam tahap ini. Dikatakan dalam kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah bahwa seorang salik, penempuh jalan spiritual, tanpa guru bagaikan kapal tanpa nahoda, mudah karam di tengah lautan hawa nafsu. Setelah itu barulah terbuka pintu hakikat, di mana Allah mulai memperkenalkan sebagian dari asma dan sifatnya dalam bentuk rasa dan pengalaman batin. Disinilah ruhani seseorang mulai melihat bahwa segala yang terjadi adalah semata-mata tajalli, penampakan dari kehendaknya. Tidak ada daya dan upaya, semuanya adalah la haula wala quwata illa billah. Dalam pandangan hakikat, seorang hamba tidak lagi melihat perbuatan dirinya, tapi semuanya dikembalikan kepada Allah. Dan puncaknya adalah makrifat. Makrifat bukan sekadar tahu bahwa Allah itu esa, tapi mengalami keesaan itu di dalam kesadaran terdalam. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, bukan dari buku, bukan dari lisan guru, tapi dari pancaran cahaya ilahiyah yang menerangi lubuk hati. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau berkata bahwa makrifat tidak bisa diwariskan atau diajarkan, tapi harus dijalani dan dirasakan. Seorang wali besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pernah berkata, makrifat adalah saat di mana engkau tidak lagi menyaksikan dirimu, tapi hanya menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya ingin mengingatkan. Mohon simak dan tonton video ini sampai akhir, karena penjelasan tentang makrifatullah ini akan membawa kita pada kedalaman yang jarang dibahas di masyarakat umum. Banyak orang hanya berhenti di syariat, belum sempat menengok ke dalam, ke hakikat.
Maka agar tidak terpotong pemahamannya, mohon tonton terus sampai selesai. Dan kalau dirasa bermanfaat, jangan sungkan untuk dukung channel ini dengan menekan like dan subscribe. Biar dakwah ini bisa terus berjalan secara organik, dan ilmu-ilmu ruhani ini bisa tersebar ke lebih banyak jiwa yang sedang mencari cahaya. Nah saudaraku, kembali ke hakikat makrifatullah. Mari kita tengok pandangan para wali-wali besar yang telah mencapai derajat ini. Dalam Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa makrifat bukan sekadar mengenal sifat-sifat Allah, tapi sampai pada penghayatan bahwa seluruh alam ini adalah manifestasi dari wujudnya. Alam semesta bukan Allah, tapi tidak terpisah dari kehendak dan ilmunya. Inilah yang disebut dengan wahdatul wujud oleh sebagian sufi. Bukan berarti menyamakan makhluk dengan Khalik, tapi menyadari bahwa segala sesuatu ini hanya ada karena Dia menghendaki dan menampakkannya. Imam Junaid al-Baghdadi, tokoh sufi besar dari Baghdad, mengatakan, makrifat adalah ketika engkau mengenal Allah tanpa was-was, mencintainya tanpa syarat, dan tunduk kepadanya tanpa ego. Inilah bentuk cinta yang tertinggi. Orang yang telah sampai pada ma'rifat tidak lagi memohon surga atau takut neraka. Yang ia cari hanya satu, Allah. Karena dalam kalbunya telah tumbuh rasa rindu yang membakar, ingin dekat, ingin menyatu, ingin lebur dalam lautan cinta ilahi. Begitu pula dalam kitab Tanwir Al-Qulub, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dijelaskan bahwa makrifat adalah puncak dari segala ilmu dan amal. Tapi makrifat tidak akan bisa diraih kecuali dengan kebersihan hati, keikhlasan amal, dan kesungguhan dalam berzikir. Zikir yang bukan hanya di lisan, tapi yang sudah masuk ke dalam dada, mengalir dalam darah, dan menyatu dalam napas. Saudaraku, proses menuju makrifat ini memerlukan mujahadah, perjuangan melawan diri. Perlu kholwat, menyendiri dari hiruk-pikuk dunia untuk menyendengkan telinga batin kita kepada bisikan rahmatnya. Bahkan dalam tradisi tarekat, khalwat ini menjadi salah satu metode utama untuk melatih kepekaan ruhani. Syekh Ahmad At-Tijani, pendiri tarikah Tijaniyah, menjelaskan bahwa khalwat bukan sekadar menyepi, tapi menonaktifkan hiruk-pikuk luar agar bisa menyimak suara dalam, suara fitrah yang selalu merindukan Tuhan. Makrifat, saudaraku, bukan tentang merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru orang yang makrifat merasa dirinya paling fakir dan hina di hadapan Allah. Semakin dalam makrifatnya, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa, karena lautan ilmu Allah tidak bertepi. Kata para arif, orang awam merasa banyak tahu, tapi para wali merasa tak tahu apa-apa, karena cahaya makrifat telah membutakan pandangan ego dan membuka mata hakikat. Maka, siapa yang ingin menuju ma'rifat, mulailah dari syariat yang benar. Jangan terburu-buru menyelami hakikat jika syariat belum tertancap kuat. Karena tanpa fondasi, bangunan ruhani akan roboh. Tapi jangan pula berhenti hanya di syariat. Berjalanlah terus dalam zikir, dalam doa, dalam muhasabah, dalam zauq, rasa spiritual, hingga Allah membuka tabirnya dan memperkenalkan dirinya bukan lewat kata, tapi lewat rasa yang tak terucapkan. Dan perjalanan ini, saudaraku, tak bisa diceritakan semuanya, karena banyak hal dalam makrifat yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Maka teruslah berjalan, jangan berhenti. Sebab Allah itu lebih dekat dari urat lehermu, tapi hanya hati yang bersih yang bisa mengenali kedekatan itu. Dan disinilah, saudaraku, pentingnya istiqomah dalam perjalanan ruhani ini. Karena makrifat bukan seperti lampu yang sekali nyala lalu terang selamanya. Kadang Allah memberikan cahaya itu sekejap, hanya sekejap, untuk mengetuk hati hambanya,
agar semakin tunduk, semakin rindu. Dan ketika seorang salik merasa kehilangan rasa itu, sesungguhnya itu adalah ujian cinta. Apakah ia tetap berjalan meski dalam gelap, atau berhenti hanya karena cahaya belum datang lagi? Para sufi menyebut momen ini sebagai fana rasa, sirnanya rasa dalam perjalanan menujunya. Tapi bagi mereka yang sabar, justru dalam ketiadaan rasa itu, Allah sedang menyelimuti hatinya dengan rahmat yang tersembunyi. Saudaraku, jangan pernah kira bahwa jalan makrifat adalah jalan yang mudah. Bahkan para nabi dan wali pun menangis dalam malam-malam panjang mereka. Mereka rindu, mereka takut, mereka harap. Tapi justru karena jalan ini berat, nilainya tinggi di sisi Allah. Dalam Maqamat As-Suluk, disebutkan bahwa setiap makom, tingkatan, dalam perjalanan ruhani itu butuh pengorbanan. Makom tobat butuh penyesalan yang dalam. Makom sabar butuh ujian. Makom syukur butuh keikhlasan. Dan makom mahabbah, cinta, butuh pembuktian. Di sini pula muncul pentingnya muraqabah, merasa diawasi Allah setiap saat. Bukan hanya ketika sholat, tapi dalam setiap detak hati. Muraqabah ini yang akan menjaga langkah seorang salik agar tetap lurus, tidak tergelincir oleh bisikan dunia atau jebakan ego yang menyamar sebagai cahaya. Sebab setan pun bisa menyelinap dalam zikir, dalam amal, dalam dakwah, bila hati kita belum jernih dari keakuan. Maka para sufi selalu mengingatkan, siapa yang ingin dekat dengan Allah, pertama-tama harus membersihkan dirinya dari dirinya sendiri. Syekh Junnun Al-Mishri pernah berkata, makrifat adalah ketika Allah mematikan dirimu dari dirimu, lalu menghidupkanmu dalam dirinya. Ini bukan berarti kita hilang secara fisik, tapi bahwa kehendak kita telah tenggelam dalam kehendaknya. Kita tidak lagi memilih untuk diri, tapi memilih karena Allah. Kita tidak lagi berjalan untuk ambisi, tapi untuk ridho. Maka orang makrifat tidak bicara banyak, tidak merasa paling benar, karena mereka hidup dalam rahasia antara dirinya dan Allah. Dan saudaraku, jangan takut untuk mulai melangkah. Tidak semua harus langsung paham, tidak semua harus langsung merasakan. Bahkan, merasa tidak tahu adalah tanda bahwa Allah sedang membukakan pemahaman yang sejati. Sebab, orang yang merasa tahu biasanya menutup pintu hidayahnya sendiri. Tapi orang yang merasa bodoh, merasa kecil, merasa hina, justru itu tanda hatinya sedang dibuka untuk menerima cahaya yang hakiki. Al-jahl an-nafs huwa ainal ilm. Ketidaktahuan terhadap diri, itu adalah puncak dari ilmu. Ma'rifatullah itu seperti mata air di dasar sumur yang dalam. Untuk mencapainya, kita harus menggali dengan sabar. Semakin dalam kita gali, semakin jernih air yang keluar. Dan saat air itu menyentuh bibir hati kita, barulah kita tahu bahwa semua pencarian kita selama ini, semua ibadah, semua tangisan, semua pengorbanan, hanya ingin satu, menyatu dalam kehendaknya, larut dalam cintanya. Dan ketika cinta itu hadir, saudaraku, semua menjadi ringan. Rasa sakit dalam ibadah berubah menjadi kenikmatan. Rasa letih dalam mujahadah berubah menjadi pelipur. Dunia tidak lagi menakutkan, kematian tidak lagi mengerikan. Sebab orang yang makrifat tahu bahwa hidup ini hanyalah lorong menuju kekasih yang abadi. Dunia ini ibarat mimpi, dan hanya saat ruh terbangun, kita sadar siapa yang sesungguhnya kita cari. Maka teruskan perjalananmu, jangan berhenti, jangan puas hanya dengan ilmu, kejarlah rasa, jangan puas hanya dengan amal, kejar kehadiran, jangan puas hanya dengan kata-kata, kejar diam yang penuh makna. Dan jika suatu hari Allah mengizinkan, Ia akan menyingkap tabir dan memperlihatkan kepada hatimu siapa Dia sebenarnya, bukan dengan mata, bukan dengan suara,
tapi dengan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak akan ingin yang lain selain Dia. Dan ketika itu terjadi, saudaraku, kamu akan mulai memahami kenapa para wali bisa meninggalkan dunia tanpa ragu, kenapa mereka bisa tersenyum dalam kesunyian, dan kenapa malam-malam mereka justru penuh cahaya. Karena mereka sudah menemukan sesuatu yang tak tergantikan, yakni kehadiran Allah dalam kalbunya. Mereka tidak lagi merasa sendirian, meski tak ada manusia yang menemani. Mereka tidak lagi merasa takut, meski dunia berguncang, sebab hatinya sudah bersandar kepada Zat yang Maha Ada, Maha Hidup, dan tidak pernah mati. Para sufi, seperti Robiah al-Adawiyah, mencintai Allah bukan karena surga dan bukan karena takut neraka. Ia pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan engkau palingkan aku dari wajahmu." Cinta seperti ini tidak lahir dari sekadar membaca buku atau mendengar ceramah. Ini cinta yang tumbuh karena ruhnya sudah tersentuh oleh cahaya makrifat. Saudaraku, sebagian orang bertanya, bagaimana cara agar kita bisa mulai merasakan makrifat itu? Apakah harus menjadi sufi? Harus masuk tarekat? Tidak selalu. Yang penting adalah keikhlasan dan kesungguhan. Tapi memang benar, berada dalam bimbingan guru ruhani yang benar itu sangat membantu. Guru bukan untuk disembah, bukan untuk diikut-ikut secara buta, tapi sebagai penunjuk arah, seperti bintang bagi pelaut. Karena jalan makrifat ini penuh jebakan halus. Riya yang menyamar jadi semangat, kesombongan yang menyamar jadi keteguhan, dan godaan batin yang lebih dahsyat daripada godaan lahir. Maka penting juga untuk punya teman seperjalanan, majelis-majelis yang membahas hati, bukan hanya hukum, zikir yang menembus dada, bukan hanya seremonial. Jangan takut mencari, jangan malu menangis dalam doa, karena tangisan itu bukan kelemahan. Itu justru tanda bahwa hatimu masih hidup. Orang yang menangis karena cinta kepada Allah lebih mulia daripada yang tertawa karena dunia. Bahkan dalam sebuah atsar disebutkan, tangisan karena takut kepada Allah itu bisa memadamkan api neraka. Dan jangan salah sangka, saudaraku. Orang yang sudah makrifat bukan berarti hidupnya mulus tanpa cobaan. Justru seringkali cobaan hidupnya makin berat. Tapi anehnya, hatinya malah semakin tenang. Kenapa? Karena ia tahu bahwa cobaan itu adalah surat cinta dari Allah. Ia tak melihat cobaan sebagai murka, tapi sebagai bentuk tarikan cinta. Al-bala lil arifina tajalli. Bagi para arif, bala itu adalah penampakan cinta Allah dalam bentuk lain. Maka mereka bersabar bukan karena kuat, tapi karena merasa sedang digenggam oleh tangan kasih sayangnya. Dan saudaraku, ketika kita sudah mulai terbuka mata batin ini, dunia tak lagi sama. Kita akan melihat hal-hal kecil sebagai tanda-tanda Allah. Angin yang berhembus, burung yang terbang, hujan yang turun, bahkan diamnya malam. Semuanya terasa bicara. Karena alam ini memang ayat-ayatnya yang hanya bisa dibaca dengan hati. Ini bukan lagi soal membaca tulisan, tapi membaca getaran rohani yang Allah pancarkan di setiap penjuru semesta. Di titik inilah kadang muncul kesadaran yang sulit dijelaskan, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, bahagia, sedih, gagal, sukses, kehilangan, pertemuan, semuanya adalah bagian dari tarbiyah ilahiyah, pendidikan spiritual dari Allah, untuk membawa kita pulang kepadanya. Maka orang makrifat tak lagi mempertanyakan kenapa ini terjadi, tapi ia akan bertanya, apa maksud Allah dalam kejadian ini? Dan ketika kita sampai pada pertanyaan itu,
Itu tandanya kita sudah mulai masuk ke wilayah makrifat. Saudaraku yang mulia, jangan pernah bosan untuk mengetuk pintunya. Bahkan jika kamu merasa pintu itu tertutup, ketuk terus. Karena seringkali Allah ingin mendengar ketukanmu lebih lama, bukan karena Dia menolak, tapi karena Dia sedang mengajari kamu makna sabar, makna harap, dan makna pasrah yang hakiki. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang terbuang, selama semua itu kau arahkan kepadanya. Allah lebih dekat dari yang kita bayangkan. Hanya saja hati kita sering tertutup oleh kabut keakuan. Dan ingatlah, setiap detik dalam hidup kita adalah kesempatan untuk mengenalnya. Tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sempurna. Mulailah dari sekarang dengan apa yang kamu punya. Meskipun hanya sebaris zikir yang kau ucapkan dalam hati, atau sepotong doa yang kau bisikan sebelum tidur, itu semua adalah langkah menuju makrifat. Jangan remehkan langkah kecil, karena sungai yang besar pun berasal dari titik-titik air yang terus mengalir. Dan saudaraku, justru langkah-langkah kecil itulah yang seringkali paling ikhlas. Sebab tidak terlihat oleh manusia, tidak diiringi tepuk tangan, tidak pula dicatat dalam status atau disiarkan kemana-mana. Tapi Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha mencintai. Seringkali, satu dzikir lirih yang kau ucapkan dalam remang-remang malam bisa lebih berharga di sisinya daripada ribuan kata indah yang disampaikan di keramaian, tapi tanpa kehadiran hati. Ingat, Allah itu tidak melihat bentukmu, tidak pula jumlah amalanmu, tapi melihat ke dalam hatimu. Hati yang tunduk, hati yang rindu, hati yang tenang dalam takdirnya. Itulah ladang makrifat. Disitulah bunga cinta ilahi tumbuh subur. Maka jika engkau ingin mengenalnya, jangan terlalu fokus mencari di luar, mulailah gali ke dalam. Karena Dia lebih dekat dari apa yang kita cari. Hanya saja kita yang sering terlalu sibuk dengan dunia luar, lupa bahwa ada samudra rohani di dalam dada. Makrifatullah bukan untuk menjadi merasa lebih tinggi dari yang lain, bukan untuk merasa sudah sampai. Justru, semakin seseorang dalam makrifatnya, semakin ia merasa belum apa-apa. Semakin ia merasa bodoh, hina, lemah, dan sangat membutuhkan Allah. Seperti Nabi Musa yang masih ingin melihat Allah meski sudah diajak berbicara langsung. Itu menunjukkan bahwa makrifat tak pernah ada akhirnya. Selalu ada tirai yang bisa disingkap lebih dalam, dan ada kedekatan yang bisa diraih lebih halus lagi. Dan inilah saudaraku, kenapa perjalanan makrifat adalah perjalanan sepanjang hayat. Ia tidak selesai hanya karena sudah khatam kitab, sudah tamat tarekat, atau sudah hafal banyak nama-nama Allah. Tidak. Karena makrifat adalah tentang bagaimana Allah hadir dalam kehidupanmu, di setiap nafas, di setiap diam, di setiap gerak, hingga pada akhirnya engkau tidak lagi hidup untuk dirimu, tapi engkau hidup karena dan untuknya. Inilah kehidupan yang sejati. Maka teruskan langkahmu, jangan berhenti hanya karena sesekali kau jatuh. Bangkit lagi. Kalau hatimu merasa kering, itu bukan karena Allah menjauh, tapi karena Dia sedang memanggilmu lebih dalam. Jangan ragu untuk datang, meski hanya dengan hati yang penuh luka. Allah tidak menolak hamba yang datang dengan air mata. Justru seringkali dari luka itulah makrifat lahir. Karena hanya hati yang pecah yang bisa menerima cahayanya. Dan sebelum kita tutup obrolan yang penuh rasa ini, izinkan saya mengajak dengan penuh harap dan cinta. Jika engkau merasa video ini membuka sedikit pintu pemahaman, atau sekadar menggetarkan hatimu untuk melangkah menuju Allah, mohon bantu kami dengan menekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabatmu yang sedang mencari arah. Tulis juga komentarmu di bawah,
karena mungkin lewat tulisanmu, ada hati lain yang ikut tercerahkan. Dukunganmu sangat berarti untuk dakwah ini tetap hidup dan terus menyinari lebih banyak jiwa yang rindu kepadanya. Terima kasih sudah menyimak dengan hati yang terbuka. Semoga Allah mempertemukan kita dalam cahaya, membimbing langkah-langkah kita, dan memeluk hati kita dengan kasih-Nya yang tak bertepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.